Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samrin di Karisma Channel tentunya. Nah, kali ini bro, kita mau ngebahas laptop yang budgetnya itu 7 jutaan, tapi dia punya alasan yang relevan banget dan menurut saya ini adalah hidden gems untuk dibeli. Karena kalau kita compare sama beberapa merek yang lain, dia merupakan Ryzen 7 paling murah dengan purna jual paling tinggi di antara kompetitornya. Karena gini bro, kalian lihat dulu spesifikasi lainnya. Untuk laptop yang saya bahas ini adalah tipe Asus VivoBook M1402IA VIPS 751 yang harganya di angka Rp7.750.000 dan menggunakan Ryzen 7 seri 4800HS, RAM-nya 8GB, 8GB-nya tersolder tapi punya slot kosong. Jadi ini masih bisa di-upgrade. Terus penyimpanannya pakai 512GB M2 NVMe Gen 3 dan dilengkapi oleh Windows 11 plus Office 2021. Nah, memang kalau kita lihat spesifikasinya, ini kayak cuman, wah itu memang murah bang, tapi Ryzen 7-nya seri lama. Tapi kalian perlu ingat bahwa kompetitor-kompetitornya ataupun si Asus mengeluarkan di merek-merek atau spesifikasi yang kayak gini bro, rata-rata itu dia paling pakai Ryzen 5, kalau nggak gitu ya pakai Core i5. Dia nggak mungkin ada yang Core i7 ataupun Ryzen 7 yang seperti ini. Contoh ini ya, kalau saya head-to-head sama punya si Asus sendiri yang lagi hype sekarang itu adalah tipe M1403HA, yang notabene memang prosesornya itu pakai seri gaming yaitu 5600H, tapi dia masih pakai Ryzen 5. Dan harganya juga di angka 7 jutaan. Kemudian ada juga Lenovo yang punya seri IdeaPad 3 yang menggunakan prosesor Ryzen 7000 series, tapi dia juga masih Ryzen 5. Nah, terus ada lagi di merek MSI bro. MSI itu punya Model 14 tipe C12M yang menggunakan prosesor Intel Core i5 Gen 12 dan harganya juga di angka 7-8 jutaan. Dan yang terakhir misalnya kita mau compare sama brand lokal yang lagi hype yaitu Advan Workplus. Nah, ini juga boleh banget diadu, tapi kan perlu ingat bahwa Advan itu adalah produk lokal yang memiliki purna jual jauh lebih rendah dibandingkan si Asus ini. Ya memang kalau kita lihat secara spek Advan itu lebih bagus bro, karena RAM-nya 16, terus juga harganya cuma 7 juta pas. Lah kalau ini kan dia 7 juta lebih. Tapi kalau ngomong soal purna jual, tak jamin ini lebih tinggi di pasaran nantinya kalau kalian mau jual kembali. Dan itu sudah garansi umum kalau kalian mau jual brand Asus seperti ini bro. Terus laptop ini juga punya layar yang nyaman banget di mata kalian bro, karena dia pakai panel IPS, resolusinya Full HD dengan jenis layar ini dia pakai anti glare bro. Jadi misalkan teman-teman sering pakai di luar ruangan, dia nyaman, di dalam ruangan ini juga tetap enak di mata kalian, karena untuk kecerahannya brightness dari laptop ini dia menggunakan angka di 250 nit. Kemudian fitur-fitur premium si Asus ini juga menyematkan bro, seperti kayak di kameranya ini ada private shutter, gambarnya cukup jernih, dan misalkan teman-teman kebutuhannya buat meeting, noise cancelling dari mikrofonnya ini juga ada dan bisa disetting di dalam software My Asus. Lalu kalau kita agak turun ke bawah bro, keyboardnya ini juga premium. Keyboardnya ini punya fitur Asus antibacterial guard, plus ada juga backlight warna putih yang bisa kita sesuaikan pas kita lagi ngetik di area yang minim cahaya. Lalu agak turun ke bawah lagi bro, touchpadnya nyaman dipakai, plus dilengkapi oleh fingerprint yang ciri khas banget, yaitu ditempatkan di bagian dalam pojok kanan atas di touchpad yang seperti ini. Nah, misalkan kalian itu suka mendengarkan musik ataupun pas teman-teman suka streaming pakai nonton film, Asus ini juga punya audio bagus karena pakai Sonic Matter. Terus kalau teman-teman juga pengen copy paste data, colokan port lengkap berada di pusat di sebelah kanan, tapi di kiri juga masih ada model USB yang ada di bagian pojok kanan kiri seperti ini bro. Lalu kalau untuk konektivitas WiFi-nya dia gimana bang? Dia bagus bro, pakai WiFi 6 plus ada Bluetooth 5.1. Lah kalau untuk performnya gimana? Langsung aja dilihat. Ini adalah hasil dari benchmark yang udah kita kumpulkan dan kita sajikan untuk kalian compare dengan sama-sama harga yang 7 jutaan dari merek yang udah saya sebutkan tadi kawan. Oke. Lah, kau mending pilih mana? Mending Ryzen 7 kayak gini atau mending dapat Ryzen 5 ataupun Core i5 yang menggunakan grade prosesor baru di harga 7-8 jutaan? Ayo gimana? Nantilah kita komen-komen bareng-bareng supaya bisa membantu teman-teman yang mau cari budget di angka 7 jutaan. Tapi yang jelas intinya gini bro, laptop ini selain murah dia juga punya daya tahan baterai yang lumayan, meskipun untuk kapasitas baterai pas kita bongkar dia memang nggak terlalu gede, cuma di angka 42 Wh. Tapi nyatanya pas kita pancar untuk nonton YouTube, laptop ini bisa bertahan di angka 6,5 sampai 7 jam.
Jadi menurut saya misalkan teman-teman buat kuliah atau kerja yang sering pindah ruangan dan mungkin nggak sempet buat ngecas, ini pasti cocok untuk berbagai aktivitas teman-teman. Terus laptop ini enaknya lagi pas kita pakai, dia itu punya single fan bro, dan exhaustnya di sebelah kiri. Jadi kalau kita suka menggunakan mouse pakai tangan kanan, ini akan terasa nyaman. Plus misalkan teman-teman lagi kerja kelompok, laptop ini juga enak karena layarnya bisa kita buka sampai 180 derajat seperti ini. Lalu laptop ini kalau kita lihat informasinya selanjutnya adalah tentang garansi resmi selama 2 tahun. Jadi kalau ada kerusakan nggak usah khawatir, tinggal dibawa aja ke seluruh service center resmi yang ada di kota kalian di seluruh Indonesia. Jadi cukup sekian, terima kasih informasi yang bisa kita berikan. Semoga harga 7 jutaan ini benar-benar bisa membantu buat teman-teman yang lagi bingung mau pilih merek A, B, C, D, dan E, dan ini jadi pilihan yang kalian cari selama ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh plus salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, ya.